masih di Rumpina Secret. Di episode kali ini spesial Karus juga akan ngobrol bareng Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Bapak Budi Aris Setiadi. Isu apa sih yang akan diobrolin? Hai pemirsa, hari ini spesial sekali kita berkesempatan untuk mewawancarai Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aris Setiadi. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Bu Feni, Nah, Mbak Feni. Ini luar biasa sekali Pak Budi Ari ya. Pak Budi Ari kan dulu wartawan ya, jurnalis. Saya juga sama. Ya, kalau ini berita-berita politik biasanya ya, ekonomi juga ya. Saya berita hiburan. Jadi kita ada kesamaan ya. Ya, politik kan menghibur dong. Oh iya ya, kadang-kadang menghibur sih Pak. Ya, politik harus menghibur dong. Oh gitu. Nah Pak Menteri, kemarin kan kita membaca nih ada rancangan undang-undang untuk revisi UU ITE kan. Oh ya, sudah diputuskan oleh DPR. Udah diputuskan. Tinggal diberlakukan presiden tinggal tanda tangan aja. Kan salah satunya nih yang menyangkut mengenai pasal karet, pencemaran nama baik. Ini kalau di dunia hiburan itu kan banyak banget tuh saling lapor, pencemaran nama baik, apa segala macam. Nah, revisinya ada menyangkut tentang pencemaran nama baik juga nggak sih? Atau dicabut, atau ditambah, atau di apa sebetulnya? Begini, memang dunia ruang digital kita, terutama sosial media kita memang masih banyak membuka kemungkinan. Iya. Tapi yang pasti perlindungan itu harus kita lakukan. Betul. Jadi manakala seseorang merasa itu dicemarkan nama baiknya, silakan aja diproses. Jadi ukurannya pribadi ya? Loh iya dong, ini kan deliknya aduan. Oh iya betul. Ya. Tapi kalau misalnya nih kayak review. Iya. Review nih Pak Menteri, misalnya kan kadang-kadang banyak nih sekarang vlogger gitu yang vlogger makanan. Oh, iya. Ih, makanannya nggak enak. Tuh kadang-kadang suka ada tuh beberapa kasus ya, kemudian terancam, wah coba take down ya. Gitu. Kalau nggak, nanti kita laporkan pencemaran baik. Itu masuk nggak sih sebenarnya? Gini, semua orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pernyataan dia dong. Selama orang bertanggung jawab kan nggak ada masalah. Misalnya review film, kolumnis film, dia bilang film ini jelek, kurang bagus gitu. Kan dia bertanggung jawab. Tanggung jawabnya? Bertanggung jawab terhadap opini dia. Oh. Begitu loh. Ya itu nggak bisa dikenain pasal pencemaran baik ya? Kan bukannya fitnah. Iya. Bukan ujaran kebencian, toh pasti argumen-argumen, dia kritik. Jadi yang direvisi kalau tentang poin pasal pencemaran nama baik itu apa? Apanya? Selain itu delik aduan. Itu masih ya? Ya, itu kita pasti. Jadi delik aduan misalnya kalau ke aku, Ya kalau misalnya kamu yang nggak lapor. merasa itu pencemaran nama baik, biarin aja. Ya, Kita lanjut dulu nih, ini ada lagi pasal yang kemarin soal penyebaran konten asusila. Itu kan juga ada yang direvisi ya Pak ya? Iya. Iya, ini menyangkut revisinya katanya itu berkaca pada kasus baik Nurul gitu yang yang dia begitu berapa tahun kemudian baru bahwa ada pengecualiannya kalau itu untuk membela diri gitu kan. Iya, setuju. Setuju. Jadi bahwa gini, tindakan asusila itu kan juga norma-norma masyarakatnya jelas. Mana yang susila mana sih? Kan kita udah punya ukuran. Iya. Gitu loh. Apalagi hal tersebut kegiatan asusila itu dilakukan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar gitu. Tidak benar tuh misalnya gimana? Komersial misalnya, mengambil keuntungan dari orang lain, pengancaman, intimidasi dan lain-lain. Nah, gitu. itu yang kena yang menyebar kan? Oh, iya dong. Kan kemarin-kemarin ada beberapa kasus ketika video itu muncul padahal itu konteksnya adalah pengancaman, yang kena juga adalah yang ada di dalam itu padahal dia yang diancam atau revenge porn gitu. Ya. Itu gimana tuh? Ya itu nanti biar aja pakar-pakar hukum merumuskan jurisprudensi itu. Jadi satu aturan atau undang-undang itu kan nanti akan berproses manakala ada kasus hukumnya. Tapi di revisi Undang-Undang ITE ini sudah masuk pasal revisi untuk pengecualian ya, bahwa penyebaran konten asusila itu bisa tidak dikenakan pasal pidananya kalau itu kan, kalau itu pembelaan diri dan lain sebagainya. Gitu. Ini memang betul mengacu pada yang kasus baik Nurul ya? Pasti. Atau kasus artis ada juga? Enggak, yang pasti spiritnya kan ini, memperjelas supaya jangan ada debat gitu loh. Lebih berarti pasal karetnya dihilang. Oh, dihilang. Lebih jelas. Nah, ini untuk lebih memperjelas nih Pak. Kita ada contoh-contoh beberapa komentar netizen, ya kan? Apakah ini termasuk yang namanya komentar-komentar jahat gitu, yang sebaiknya juga diedukasi untuk netizen Indonesia supaya tidak lagi menggunakan ini. Contoh ya, oke. Ini jahat atau tidak jahat? Dasar laki-laki nggak tahu diri, yang ngobat siapa, yang disalahin siapa, udah bagus punya istri alim, ini malah berulah. Jahat nggak tuh? Itu kan pribadi. Iya, itu termasuk bisa kena nggak nih komentar? Ya tergantung si lakinya sakit hati atau enggak. Sakit hati atau enggak. Tapi kan dia nggak sebut nama. Inilah kemungkinan atau potensi ruang digital kita ini membentuk peradaban kita. Karena digitalisasi ini kan sesuatu yang keniscayaan. Nah, yang akan terbentuk itu kan digital culture. Iya. Indonesian digital culture. Betul. Atau kultur digital Indonesia. Digital masyarakat digital. Masyarakat digital Indonesia ini budayanya seperti apa?
Ini tapi menarik ya ngomong budaya digital. Karena netizen Indonesia itu kan dikenal juga sebagai netizen yang paling tidak sopan, nomor berapa? 3. Dan juga bahkan kemarin terakhir ini juga lagi marak kita memiliki pasukan netizen digital. Ngikutin itu juga kan Pak? Wah, justru betul. Jadi maksud saya begini loh. Nah inilah di kesempatan ini saya ingin mengimbau. Ayo bangun ruang digital kita yang beradab, berbudaya. Akan ada wacana apa nih untuk ini mengontrol atau? Gini, rejim sekarang kan bukan memberangus, Ya. tapi mengkontrol, mengatur. Gitu. Dan kita selama itu merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, itu menurut saya, hemat saya lebih baik jangan ditampilkan di ruang digital. Nah, ini lanjut ke komentar berikut. Ini komentar jahat atau enggak nih menurut Pak Menteri ya. Dasar artis jalur duka, punya prestasi aja enggak, urusin tuh fansnya biar enggak barbar nyerang artis lain. Oh, itu aspirasi. Aspirasi. Itu enggak jahat ya? Aspirasi dan harapan. Oh, harapan. Oh, baiklah. Jadi kembali lagi kepada orang yang bersangkutan ya, apakah dia merasa terserang kehormatannya begitu ya? Maksud saya gini loh, orang kan boleh berekspresi. Demokrasi itu membolehkan orang berekspresi. Oh, ekspresinya kadang-kadang dinilai berlebihan oleh sebagian kalangan. Tapi kan kita nggak usah bilang ekspresi orang. Oke, sekarang kita tebak artis. Oke, siapakah nama artis berikut ini? Waduh, terus saya lihat. Ya. Ini kan, saya harus pakai kacamata nih, jadi ketahuan umurnya nih. Oh, ini Kiki ya? Kiki Saputri. Kiki Saputri. Udah pernah di roasting belum sama Kiki? Udah, Oh, sering. Berapa kali lah. Kiki kok agak kayak artis ini ya? Artis apa? Korea di Artis sini? Korea ya? Oh ya. Nah, yang berikut ini juga lagi rame, Pak. Lagi terkena kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Oh, laki. Saya kurang hafal kalau laki. Aduh. Oke, baiklah. Ya, gitu. Nah, ya, saya terakhir di cewek-cewek pasti Papa harus Kalau tahu. laki-laki, kalau cowok saya kurang suka lupa sih. Nah ini Pak, sinetronnya booming banget. Saya nggak tahu nih apakah ibu di rumah juga suka Iya, nonton iya. sinetron ini ya. Ini dulu waktu sinetron ini tayang ya kan, wah nggak boleh diganggu gugat. Oh, ini Amanda mana Pak? Ih, Bapak tahu. Hebohnya begitu kita bener. Hebohnya gitu. Pak, Bapak suka nonton acara-acara infotainment gitu nggak sih Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Menambah wawasan apa biasanya Bapak kalau ngikutin acara infotainment, talk show infotainment gitu? Ada Ya. nggak? Ya paling enggak kita menambah ini aja lah, perbendaharaan pengetahuan aja. Pengetahuan ya. Pak Menteri, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga bisa menjadi salah satu bagian dari literasi digital ya Pak ya. Iya. Untuk pada pemirsa maupun netizen-netizen di Indonesia tadi untuk membentuk kultur masyarakat digital yang lebih baik. Dan buat Anda semua jangan kemana-mana. Habis ini kita masih ada wawancara bintang tamu lainnya. Tetap di Rumpi No Secret. Tetap di Rumpi No Secret ya. Karena setelah ini kita akan lanjut ngobrol bareng polisi rocker dan lihat penampilan spesialnya.